Dalam rangka aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia memandang perlu dilakukannya pembinaan ideologi Pancasila secara terpadu, menyeluruh, dan sistematis. Hal ini kemudian direalisasikan dalam pembentukan sebuah lembaga bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau sering dikenal sebagai BPIP. Sebutin sila keempat Pancasila. Baru-baru ini viral sebuah video memperlihatkan seorang pria melempar seorang bocah 10 tahun dengan cara kasar. Rekaman digital tadi adalah salah satu gambaran bagaimana kondisi remaja di Indonesia saat ini. Hal ini terjadi bukan tanpa sebab. Apabila kita melihat ke belakang, ke sejarah masa lalu, tepatnya pada Orde Baru, terjadi penggunaan Pancasila sebagai alat politik yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu. Hal inilah yang menjadi traumatik bagi para pemangku kebijakan saat ini dan juga masyarakat umum, sehingga menciptakan semua hal-hal yang berbau Orde Baru dihapus. Salah satunya adalah tentang BP7 dan juga P4 yang membuat pembinaan tentang Pancasila pada masa reformasi mengalami kekosongan. Hilangnya pelajaran Pancasila menyebabkan sedikitnya peluang bagi para pendidik untuk menanamkan dan membentuk nilai moral Pancasila pada siswanya. Menurut survei dari LSI DNIJA disebutkan dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, presentase publik yang pro terhadap Pancasila mengalami penurunan sebesar 10%. BNPT juga mengungkapkan hal yang sama, sekitar 39% mahasiswa-mahasiswi di kampus tertarik akan paham radikalisme. Hal yang serupa juga diungkap oleh The Wahid Institute yang menyatakan sekitar 11 juta orang penduduk Indonesia siap melakukan tindakan radikal, 0,4% pernah melakukan, serta 7,7% masyarakat mau melakukannya jika memungkinkan. Penelitian dari Universitas Islam Negeri juga mengungkap pada tahun 2017 sebesar 54,87% penduduk Indonesia terpapar paham radikal melalui internet. Dan ditemukan juga pada setiap 5 tahun Pancasila mengalami penurunan pendukung. Inilah kondisi bangsa Indonesia saat ini dengan kurangnya penguatan ataupun pembumian nilai luhur Pancasila di masyarakat. Dalam rangka aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah Indonesia memandang perlu dilakukannya pembinaan ideologi Pancasila secara terpadu, menyeluruh, dan sistematis. Hal ini kemudian direalisasikan dalam pembentukan sebuah lembaga bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau sering dikenal sebagai BPIP. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan mengenai pembinaan ideologi Pancasila. BPIP juga bertugas dalam melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dasar hukum pembentukan BPIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang secara sah telah ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 28 Februari 2018. Kalian tahu nggak sih RUU BPIP itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu. RUU BPIP atau Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan cikal bakal bahwasannya pemerintah merasa atau menilai kedaulatan bangsa mulai terkikis akibat ideologi negara yang terbentur dengan ideologi-ideologi lain akibat adanya globalisasi yang terjadi saat ini. Maka dari itu pemerintah merasa memerlukan untuk mempertahankan dan menguatkan ideologi dari negara Indonesia ini, yaitu Pancasila. Maka dari itu, demi menjaga kedaulatan bangsa dan demi menjaga ideologi negara yaitu Pancasila, pemerintah mengeluarkan atau mengajukan konsep rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP kepada DPR. Ternyata masih banyak terdapat pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait RUU BPIP ini.
Salah satu yang menolak adalah mantan Ketua MK Profesor Jimli Asyidiki. Beliau menilai bahwa RUU BPIP ini seharusnya tidak hanya mengatur terkait badan saja. Jika hanya badan saja sudah cukup dengan peraturan presiden yang telah ada sebagai payung hukumnya. Sebuah undang-undang dianggap terlalu mubazir jika hanya menjelaskan terkait tugas, fungsi, wewenang, dan struktur dari kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Tanggapan lain yaitu dilayangkan oleh pakar hukum tata negara, Refli Harun, yang berpendapat bahwa RUU BPIP akan menjadikan kebijakan yang dibuat oleh lembaga tersebut rentan menjadi alat gebuk atau alat politik bagi penguasa untuk mengekang rakyatnya, seperti di era Orde Baru dengan BP7 dan P4-nya. Penolakan-penolakan lain juga dilayangkan oleh para masyarakat dan netizen di beberapa media sosial, seperti adanya politisasi dalam pengisian jabatan di BPIP. Faktanya, masih terdapat beberapa pemegang jabatan di BPIP yang memiliki jabatan ganda. Salah satu contohnya yaitu pemegang jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP merupakan Ketua Umum dari salah satu partai politik di Indonesia. Bagaimana ini ya? Fakta ini menimbulkan beberapa asumsi di masyarakat, di mana BPIP akan lebih mengedepankan kepentingan politis daripada menegakkan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam undang-undang yang berlaku. Dan kebijakan yang akan mereka buat akan beresiko tinggi dan dinilai tidak netral ataupun tidak independen. Lain halnya dengan beberapa kritik yang disampaikan sebelumnya. Ternyata masih ada beberapa pejabat dan masyarakat lain yang mendukung adanya RUU BPIP ini. Seperti contohnya yaitu mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Palguna, yang menyatakan RUU BPIP hadir yang bersifat urgen untuk mengatur BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membumikan Pancasila. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lestari Murijat, Wakil Ketua MPR, yang menyatakan bahwasannya RUU BPIP merupakan suatu teknis yang disiapkan untuk memayungi BPIP itu sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, RUU BPIP dibuat untuk menumpas ancaman-ancaman yang muncul dari beberapa kelompok radikal yang ingin menghilangkan ideologi Pancasila. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Kemudian yang terakhir ada pernyataan dari Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah yang menganggap pentingnya RUU BPIP ini untuk disahkan. Nah, begitulah beberapa pernyataan pro maupun kontra terkait rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini. Sesungguhnya pro dan kontra merupakan hal yang biasa kita temui di negara demokrasi, termasuk Indonesia. Kendati demikian, pemerintah Indonesia seharusnya tidak membiarkan adanya polemik dari RUU BPIP ini. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan beberapa solusi ataupun langkah untuk mengatasi hal-hal yang terjadi dalam RUU BPIP ini. Yang pertama, pemerintah harus meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang mengira bahwa kehadiran RUU BPIP ini hanya menggantikan nama ataupun hanya menggantikan cover dari RUU HIP. Padahal, apabila kita menelisik lebih dalam, kehadiran RUU BPIP ini berfokuskan pada tugas dan fungsi BPIP, yang mana ini menjadi penjabaran yang lebih rinci dibandingkan Perpres sebelumnya. Selain itu, apabila kita lihat dari substansinya, RUU HIP membahas mengenai haluan dari Pancasila, sedangkan RUU BPIP membahas mengenai legitimasi lembaga BPIP itu sendiri. Hal ini penting dalam menunjukkan bahwa kehadiran dari urgensi lembaga BPIP kepada masyarakat menjadi hal yang krusial. Yang kedua, perlunya persyaratan khusus yang membahas mengenai independensi orang-orang yang ada di lembaga BPIP. Hal ini penting terkhusus bagi mereka yang memegang jabatan sebagai Dewan Pengarah. Seyogyanya, Dewan Pengarah adalah mereka yang tidak merangkap jabatan baik dari partai politik ataupun kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menepis kekhawatiran dari masyarakat bahwasanya BPIP ini dijadikan sebagai tunggangan politik atau kepentingan. Yang terakhir adalah konkretisasi tugas dan fungsi dari BPIP agar program ataupun kebijakan yang dikeluarkan benar-benar inovatif dan efektif. Hal ini penting
untuk menjawab kelemahan dari Perpres Nomor 7 tahun 2018 yang mana Perpres tersebut tidak mampu menjawab secara terinci tugas dan fungsi dari BPIP. Dalam hal ini, pemerintah dapat melaksanakan suatu program di mana BPIP benar-benar langsung menyentuh kepada masyarakat. Misalnya saja, BPIP dapat berkolaborasi dengan PKK yang ada di desa setempat untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dengan lingkup keluarga. Selain itu, BPIP juga dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dalam menciptakan suatu kurikulum